pikiran kita ini, kalau bahasa kasarnya orang Batak, otak kita ini terlanjur sudah mengatakan nikmat itu bentuknya materi. Kalau enggak nikmat berbentuk materi, susah lisan kita ini bilang alhamdulillah. Berat kali lisan kita ini mengatakan alhamdulillah kalau enggak berbentuk uang dan materi. Coba gini Pak ya Bu, bayangkan, tapi tidak berdoa untuk kejadian dalam kehidupan kita dan anak cucu kita. Mohon maaf. Ada seorang suami istri setelah menikah beberapa bulan Allah kasih rezeki titipan anak gitu. Begitu lahir, nauzubillah, dan tidak pernah kita mengecilkan pemberian dan ciptaan Allah gitu. Ditakdirkan anak itu dalam kondisi yang tidak bisa berbicara, mohon maaf, terganggu dalam bentuk bibirnya ini Pak ya. Tahu nggak ya, terganggu. Kalau bahasa sekarang ada istilahnya operasi bibir sum. Mohon maaf Pak ya, saya tidak menyinggung karena saya akan berdosa kalau mencaci ciptaan Allah Subhanahu wa taala gitu. Ada yang menawarkan 10 juta siapkan untuk mengoperasi bibir anakmu agar bisa normal, walaupun tidak normal kali berbicara, paling tidak dia sudah bisa berbicara walaupun tak sempurna 100%. Apa yang dilakukan orang tuanya? Dia bayar Pak. Demi dan untuk anaknya mendapatkan nikmat bisa berbicara. Itu Pak. Jadi dia mengatakan aku hari ini tak dapat nikmat, dia mendapat nikmat normal bicara gitu. Jadi banyak sekali nikmat Allah itu. Kenapa anak-anaknya dibully dalam pergaulan? Nggak enak rasanya berkawan. Kalau pulang sekolah di rumah aja dia. Kenapa? Karena ngomongnya nggak lancar Pak. Ngomongnya itu bahasa kita celat gitu ya. Kalau dia ngomong orang-orang ketawa. Emang ketawa karena keadaan dia yang seperti itu. Tapi kita yang punya pembicaraan lancar ini kita anggap tidak sebagai sebuah nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Jadi saya katakan tadi, perkataan saya tak dapat nikmat apapun itu salah. Karena tidak ada kita yang tak mendapat kucuran dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi terlanjur sudah pikiran kita ini, kalau bahasa kasarnya orang Batak, otak kita ini terlanjur sudah mengatakan nikmat itu bentuknya materi. Kalau enggak nikmat berbentuk materi, susah lisan kita ini bilang alhamdulillah. Berat kali lisan kita ini mengatakan alhamdulillah kalau enggak berbentuk uang dan materi. Kalau hanya berupa kesehatan, lapang waktu, tenaga yang kuat, masih bisa berjalan, ya kan? Itu maka dianggap bukan bagian dari nikmat. Makanya itulah nikmat yang banyak tidak disyukuri oleh kebanyakan manusia. Oleh karena itu bersyukurlah kita termasuk orang-orang yang faham dengan segala bentuk nikmat-nikmat Allah yang senantiasa mengalir dan kita pakai dalam kehidupan ini.